Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Pertempuran berlangsung sengit. Liu Changsheng, yang sudah terluka, berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Mengancam. Adegan yang sama juga terjadi di Zanbei Qi. Namun, di dinasti Qi Utara, mereka hanya bersaing dengan lawan mereka, dan sulit untuk menaklukkan lawan dalam waktu singkat, apalagi membunuh lawan. Sebagai perbandingan, situasi di pihak Raja Iblis Api Guntur Chonglu adalah yang paling serius. 5 pembangkit tenaga listrik Paviliun Jiutian menyerang bersama. Meskipun dia dan 13 jenderal iblis di sekitarnya memiliki keunggulan mutlak dalam jumlah, mereka berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan saat bertarung. Alasannya sederhana. Luka Wang Chonglu juga belum sembuh total. Dan 13 jenderal iblis di sampingnya semuanya adalah basis budidaya Rana Xuanzhao. Dalam pembunuhan Rana yang sama, menghadapi sipir yang mengendalikan hukum doa, dia sama sekali bukan lawan. Pertempuran baru berlangsung sebentar, dan kurang lebih 13 jenderal terluka. Seseorang yang terluka parah hampir terbelah. Belum lagi di kejauhan, penyiksa keempat paling kuat Hong Ying belum menembak. Dalam pertempuran seperti ini, hanya ada sedikit harapan untuk menang. Suyi tidak tahan melihatnya, jadi dia memutuskan untuk mengambil tindakan. Dia telah berjanji untuk membantu Liu Changsheng menyelesaikan dilema, dan dia juga mengambil batu berputar 3 kehidupan yang dia berikan padanya. Dia juga sangat khawatir jika dia menembak nanti, Wang Chonglu, yang berhutang nyawa, tidak akan pernah punya kesempatan untuk membayar kembali. Tentu saja, yang lebih penting, hubungan antara dia dan Jiutian Paviliun sudah ditakdirkan untuk bermusuhan. Namun, tidak menunggu Suyi menembak. Tiba-tiba, sesosok muncul dari udara tipis dan melayang ke laut tidak jauh dari Suyi. Sosoknya kurus dan abu-abu, dan itu adalah Ye Luo. Pria kecil, kamu juga melihat bahwa menghadapi kekuatan pihak lain, Liu Changsheng dan yang lainnya ditakdirkan untuk tidak memiliki peluang untuk menang. Ye Luo berkata dengan sikap gagah, tapi karena aku di sini, mereka memiliki harapan untuk diselamatkan. Apakah kamu ingin aku membantu mereka? Melihat muridnya dan menyebut dirinya pria kecil, kuno, Suyi mau tidak mau terlihat aneh dan berkata, aku tidak mau. Malam hari. Tidak. Si kecil ini tidak akan takut bodoh. Suyi tidak mengangkat kelopak matanya, tidak banyak. Malam. Ditolak 2 kali berturut-turut membuat Ye Luo hampir meragukan hidupnya. Aku bahkan tidak peduli. Ye Luo berkata, dengan ekspresi bangga di bibirnya, dan sekarang, karena aku bersedia membantu, kamu seharusnya merasa beruntung. Dia mengangkat bahu dan berkata dengan cerdas, tentu saja, kamu juga bisa menungguku untuk membantumu, dan kemudian memberiku batu rotasi 3 nyawa. Suyi mendengus dan menggelengkan kepalanya sedikit, ini hanya masalah sepele, aku bisa melakukannya sendiri. Ye Luo, anak ini berani mengambil keuntungan dari api dan mengetuk tongkat bambunya sendiri, dia sangat berani. Kamu? Ye Luo tercengang lagi, menatap Suyi dengan curiga, dan segera bercanda, apakah Anda ingin membiarkan saya melihat kemampuan Anda? Kata kamu itu ironis. Suyi menatap Ye Luo dalam-dalam dan berkata, nak, aku akan menganggapnya seolah-olah kamu memohon padaku. Malam hari. Dentang. Pedang yang besar dan jernih terdengar. Xuandu Sword muncul di telapak tangan Suyi. Tiba-tiba, mata Pluto dan Hong Ying di kejauhan tertarik. Ketika dia melihat Suyi akan bergerak, Hong Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak bahagia, dan berkata, saya pikir dia telah mengundang uluran tangan yang kuat. Jadi ternyata dia akan bunuh diri. Dia bisa melihat bahwa pemuda berambut abu-abu yang baru saja muncul adalah karakter yang sangat kuat. Hong Ying terkejut, merasa ada yang salah dengan apa yang dikatakan Hades. Namun, sebelum dia bisa mengerti, dia melihat bahwa sosok Suyi telah menghilang dari perahu tanpa tenggelam. Saat berikutnya, dia muncul di samping Wang Chonglu. Malam turun dengan riuhnya. Suara bagi penonton. Hong Ying tidak bisa menahan tawa lagi, di mana penolong ini, itu jelas merugikan. Pluto juga tersenyum, artinya sulit dimengerti.
Dan ketika mereka melihat Su Yi muncul begitu saja, lawan Wang Chonglu juga tertawa. Ini adalah pria berjubah perak dengan temperamen feminin, dan saat bertarung dengan Wang Chonglu, dia tersenyum muram, apakah kalian pergi? Untuk membiarkan seorang anak mati, itu hanya kehilangan hati nurani. Ada tawa di dekatnya. Zhan Beiqi dan Liu Changsheng mengerutkan kening. Wang Chonglu menghela nafas lega, menatap pria berjubah perak dengan sedikit rasa kasihan di matanya. Dia telah melihat metode Su Yi membunuh sipir penjara, dan dia secara alami tahu betapa menakutkannya Su Yi, yang difitnah oleh pria berjubah perak sebagai anak. Dentang. Pergelangan tangan terangkat, dan bila biru hijau pedang Suandu tiba-tiba bersinar dengan kilau yang tidak jelas. Dengan kekuatan lengan Su Yi, dia menikam dengan pedang di kehampaan. Sebuah pernyataan yang meremehkan. Dengan retakan lurus, kekuatan pertahanan pria berjubah perak itu hancur seperti selembar kertas. Bahkan kekuatan terlarangnya dari doa surgawi meledak di bawah ujung pedang. Puff! Ho ho ho! Pria berjubah perak itu melebarkan matanya, wajahnya penuh kebingungan, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi mulutnya ditembus oleh pedang, dan dia hanya bisa mengeluarkan suara samar. Kemudian kepalanya meledak dan tubuhnya hancur. Itu disebabkan oleh kekuatan yang menyebar pada bilah pedang. Gesek jarimu untuk membunuh sipir penjara. Adegan yang tiba-tiba membuat penonton mendadak terdiam. Semua orang yang bertarung dengan sengit mau tidak mau akan terkejut. Bagaimana? Senyum di wajah Hong Ying membeku, dan matanya melebar. Sebelumnya dia masih tertawa, penuh olok-olok dan penghinaan. Tapi adegan berdarah ini, seperti getah yang menghancurkan kepalanya dari belakang, benar-benar tidak terduga. Malam. Dia juga kaget, tidak bisa dipercaya. Apakah ini yang dapat dilakukan oleh remaja alam roda roh? Pedang yang sangat mengerikan, bisa menghancurkan. Pertahanan kaisar akan menembus doa hari itu. Mata Liu Changsheng bersinar-sinar. Sebagai pembudidaya pedang, dia secara alami melihat sekilas bahwa kekuatan, kecepatan, dan semangat yang terkandung dalam pedang ini hampir sempurna. Seperti bulan purnama di lautan biru, selamat mencoba. Tentu saja, yang lebih penting adalah kekuatan yang dimiliki pedang ini. Luar biasa, tidak heran dia bisa menjadi tamu paling istimewa dari Dageng Ren. Jantung Zhan Beiqi bergetar. Dia masih ingat dengan jelas bahwa setelah tiba di halaman pemukulan beberapa hari yang lalu, pemuda itu melakukan segala macam hal yang menakjubkan, tidak hanya berani untuk meminta minum pada Kingfisher, tetapi bahkan Kingfisher pun seperti setan kucing oranye yang menakutkan menjadi sangat jinak dan jinak di depan mereka. Pada saat ini, pedang Su Yi yang menakjubkan membuat Zhan Beiqi akhirnya mengerti mengapa pemuda seperti itu di alam roda roh bisa menjadi tamu paling istimewa dari orang-orang Dageng. Terakhir kali saya tidak menggerakkan pedang, saya membunuh seorang pria kuat dari sisi lain dalam 3 serangan. Kali ini saya menggerakkan pedang, dan lawan tidak dapat menghentikan pukulannya. Bahkan jika Wang Chonglu telah melihat metode Su Yi sebelumnya, dia hanya bisa menarik napas. 13 Jenderal Iblis juga tampak tercengang. Adapun sipir, mereka semua berubah total. Sebelum semua orang bisa bereaksi, sosok Su Yi menghilang begitu saja. Selama dia mulai, bagaimana Su Yi bisa membuang waktunya? Set. Dia datang ke sipir tidak jauh dari situ. Ini adalah pria kekar dan kuat dengan kapak raksasa di tangannya. Ketika dia menyadari bahwa Su Yi membunuhnya, dia tidak ragu menggunakan seluruh kekuatannya untuk menebas kapak raksasa itu. Su Yi bahkan tidak melihatnya, dan pedang Suandu mengayun dengan santai. Puff! Tubuh raksasa kekar itu terbelah 2. Pedang lagi, dan sipir penjara. Di mana pembantaian dan pertempuran, itu jelas pembantaian. 1 pedang, 1 pedang. 1 serangan. Luar biasa. Tidak ada yang mengira bahwa seorang pemuda di alam roda roh yang sebelumnya diabaikan menjadi variabel terbesar dalam pertempuran ini. Begitu dia muncul, dia menunjukkan keunggulannya yang tak tertandingi. Bibir Ye Luo berkedut dan ekspresinya menegang. Ia teringat akan ejekan dan kata-kata ejekan yang pernah ia ucapkan sebelumnya, dan tiba-tiba wajahnya memanas, seolah-olah ditampar dengan tamparan yang tak terlihat di wajahnya.
Aku tidak menyangka wajahku akan ditampar oleh seorang pria kecil. Ye Luo menertawakan dirinya sendiri. Sialan, kekuatan yang dimiliki orang ini tampaknya mampu menahan hukum surga? Di kejauhan, Hong Ying tampaknya akhirnya mengerti, pipinya yang tampan tiba-tiba membiru, dan dia menggertakkan giginya. Segera, dia tiba-tiba menyadari bahwa tahanan ketujuh di sampingnya tampak sangat tenang dari awal hingga akhir. Yang mulia sudah tahu? Hong Ying mau tak mau bertanya. Mata Pluto menunjukkan sedikit rasa kasihan, dan berkata, kamu tidak terlalu bodoh, sudah terlambat untuk mengerti. Suara masih bergema. Jeritan terdengar di antara langit dan bumi. Ternyata dalam sekejap mata, sipir ketiga dipenggal di tempat. Sipir ketiga yang dipenggal kepalanya adalah seorang pria tua. Kepalanya ditebas oleh pedang Suandu, dan tubuh serta jiwanya langsung diledakkan oleh kekuatan tertinggi yang memenuhi ujung pedang. Tidak ada tulang yang tersisa. Dalam waktu singkat, 3 sipir tewas di tempat. Adegan ini mengejutkan orang-orang, dan seluruh medan perang menjadi kacau. Para sipir lain yang bertempur dengan sengit semuanya menunjukkan ketakutan yang mendalam, dan serangan menjadi konservatif, dan mereka semua waspada. Liu Changsheng, Zhan Beiki, dan lainnya tiba-tiba merasakan tekanan yang berkurang. Namun, pertempuran yang semakin sengit, mereka tidak mengendur, tetapi memanfaatkan kesempatan itu dan meluncurkan serangan balik sesegera mungkin. Saudara muda, Wang Daoyu, tahan mereka bersama. Liu Changsheng minum. Pada saat ini, pedang gila Mingzun yang terkenal di dunia tidak dapat menahan perasaan emosionalnya. Ketika dia di jalan sebelumnya, dia bertanya kepada Su Yi bagaimana menyelesaikan pembunuhan ini. Su Yi menjawab dengan linglung, biarkan saja mereka bekerja sama, menahan lawan, dan membunuh musuh sendiri. Pada saat itu, Liu Changsheng masih sangat terkejut, jadi dia sangat bingung, dan bahkan curiga bahwa Su Yi sedikit bodoh. Tapi sekarang, bagaimana mungkin Liu Changsheng tidak mengerti? Cepat, tahan lawanmu, jangan biarkan mereka kabur. Di medan perang, Wang Chonglu mengeluarkan raungan yang menggelegar. Jenderal sihir itu semua pembunuh dan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Pak, kenapa tidak memberitahu saya ini sebelumnya? Di kejauhan, Hong Ying berjubah merah terkejut dan marah. Pluto mengumpulkan sehelai rambut biru panjang di samping telinganya dan tersenyum. Jika aku sudah memberitahumu ini sebelumnya, bagaimana pertempuran ini bisa dimainkan hari ini? Kamu. Hong Ying tenggelam dan dia menyadari bahwa dia telah tertipu. Tapi dia masih tidak bisa memahaminya, matanya jernih, Tuan, apa perbedaan antara Anda melakukan ini dan mengkhianati sekte? Jangan lupa, melawan apa yang telah Anda tetapkan. Sumpah Dao besar ditakdirkan untuk dihancurkan. Pluto mencibir, matanya berputar. Dan dia berkata dengan lembut, karena saya berani melakukan ini, bagaimana saya bisa takut dengan reaksi sumpah Dao? Hong Ying sangat tidak percaya dan berkata, apakah kamu tidak takut mati? Pluto berkata sambil tersenyum, coba tebak. Di medan perang yang jauh, jeritan melengking terdengar lagi. Penjara lagi. Adegan berdarah membuat dahi Hong Ying meledak dengan urat biru, dan dia tidak peduli tentang hal lain, dia menginjak kakinya, dan sosok itu bergegas keluar. Dalam sekejap mata, 4 penjaga tewas. Bagaimana Hong Ying bisa menanggung ini? Teror yang merusak. Dunia ini berguncang dan kehampaan runtuh. Liu Changsheng, Zhan Beiki dan yang lainnya di kejauhan tercekik dan wajah mereka sedikit berubah. Luar biasa, kekuatan bencana Grid Dao yang dikuasai oleh gerbang samping benar-benar terlalu tabu. Mata Ye Luo berkedip, dan hatinya bergetar. Melihat Hong Ying yang menyerang dari kejauhan, membuatnya merasakan tekanan yang berat. Suara tawa santai yang menawan terdengar. Hong Ying, kamu benar-benar bodoh. Pada saat ini, tidakkah kamu tahu siapa orang yang sebenarnya ingin membunuhmu? Hanya tinggal 3 sipir, semuanya lengah, pikiran mereka terguncang, dan mereka semua dipenuhi rasa tidak percaya. Petunjuk, sebagai orang kuat di Paviliun 9 Surga, ketika memasuki sekte, dia membuat sumpah di jalan. Tidak peduli siapa yang memilih untuk mengkhianati, dia akan melakukannya menderita dari sumpah jalan dan kehilangan nyawanya. Tapi sekarang, tahanan ketujuh telah berkhianat.
Pada saat ini, sosok Suyi melintas, dan dia membunuh dengan pedangnya. 3 pedang yang menakjubkan dan secepat kilat, hampir dalam sekali tebas. 3 bip teredam terdengar hampir bersamaan. Tanda pedang berdarah muncul di antara tenggorokan 3 sipir yang tersisa. Kemudian tubuh mereka hancur dan jiwa mereka berserakan. Pada titik ini, semua sipir yang dibawa oleh Hong Ying tewas di tempat. Adegan berdarah ini kembali membuat keributan di lapangan. Suyi memandang Hades di kejauhan dan tersenyum, "Aku tahu kamu tidak akan diam saja." Pluto berkata sambil tersenyum, "Ini disebut konsonan dan pemahaman diam-diam." Hong Ying sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak, matanya terbelah. Pada titik ini, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa putaran pembunuhan hari ini sebenarnya adalah jebakan yang disiapkan dengan hati-hati oleh tahanan ketujuh. Semua yang hadir juga bereaksi dan terlihat aneh. Jadi pria ini telah dijodohkan dengan wanita mengerikan itu. Tetapi dengan pembunuhan Raja Hades lagi, dan kerja sama Zhan Beiki, Liu Changsheng, dan lainnya, mundurnya Hong Ying sepenuhnya terhalang dalam satu gerakan. Tidak ada jalan keluar. Mata Hong Ying tiba-tiba memerah, tubuhnya keras, dan dia mendesis, "Bahkan jika aku mati, aku harus menarikmu kembali." Suara itu masih bergema. Dao Gong pembakar darah. Pluto menyipitkan matanya dan berteriak, "Mundur." Ini adalah teknik terlarang Pavilion Jiutian, dengan mengorbankan nyawanya sendiri dan perilaku Dao, untuk meledakkan kekuatan kehancuran yang menakutkan dan tak terbatas. Apalagi karakter di alam yang sama, mereka adalah karakter yang lebih kuat dari Hong Ying Xiu. Jika mereka terkena kekuatan seperti itu, konsekuensinya akan menjadi bencana. Wajah semua orang berubah. Ingin pensiun? Terlambat. Hong Ying menengadah ke langit dan tertawa, penuh kegilaan. Dia tiba-tiba mengorbankan segel hidup dan mati Sang Buddha, dan gelombang kekuatan yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, lalu menyelimuti segala penjuru. Pada saat itu, langit dan bumi seolah runtuh, dan semuanya suram. Pluto, Liu Changsheng, Zhan Beiki dan yang lainnya semua menegang, seperti jatuh ke dalam gua es. Sudah terlambat untuk melarikan diri. Kekuatan pukulan ini telah mengunci mereka semua dengan kuat. Saat itu malam tiba menyaksikan pertempuran dari kejauhan, dan mau tak mau aku merasa ngeri dan wajahku berubah. Nyanyian pedang yang aneh dan tidak jelas bergema di telinga Hong Ying. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.